Sore ini saya mau berdoa dulu, saudara. Tadi sore ketika saya berdoa, Tuhan berkata, di tengah kita ada saudara yang sedang mengkhawatirkan akan anak-anak saudara. Saya nggak tahu akan pergumulan yang ada, sebagian karena Anda khawatir akan masa depannya. Saudara merasa tidak mampu untuk bisa terus sampai dengan hari depan, hari tua anak-anakmu kelak. Dan hari-hari ini kau sedang begitu mengkhawatirkan akan masa depan dari anak-anakmu. Saya ingin berdoa kalau Anda merasa saudara orangnya, Anda boleh maju ke depan. Saya ingin berdoa buat saudara. Saya ingin terima kasih, sila duduk. Biar Pak Lukas saja. Kalau ada di antara Anda, tetap berdiri aja, tetap berdiri sebentar. Kalau Anda merasa saudara orangnya, Anda boleh maju. Sekali lagi, pada waktu saya undang aja Anda maju. Jangan temui saya selesai ibadah. Saya hanya mengikuti apa yang Roh Tuhan perintahkan. Kalau ada yang merasa hari-hari ini kau sedang mengkhawatirkan akan hari depan anak-anakmu, ini waktunya Tuhan akan memberikan penghiburan buat saudara. Mari yang lain angkat tangan di hadapan Tuhan yang baik. Kalau Allah mengerti pergumulan kita, tidak dengan kebetulan Dia lakukan dengan tujuan, dan bukan sia-sia Dia lakukan ini untuk memberikan jaminan kepada kehidupan kita. Amen. Kau perlindunganku, Kau penuhkan hatiku dengan lagu pembebasan. Di saat aku takut, Kau perlindunganku, Kau penuhkan hatiku dengan lagu pembebasan. Di saat aku takut, aku percaya. Mari semua katakan, aku percaya. Aku percaya. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia, aku percaya. Saya minta para catcher agak dekat aja. Yang lain semua sembahyang. Tuhan, Kau yang mengerti akan kebutuhan kami masing-masing. Tidak ada yang kebetulan hari ini, Tuhan. Tidak ada yang kebetulan hari ini. Tidak ada yang kebetulan hari ini. Hamba ingin bawa anak-anak-Mu ini satu demi satu dalam tangan pemeliharaanmu. Karena kepada-Mu kami percaya. Yang di depan Anda berseru kepada Tuhan. Seruan orang tua bagi anaknya itu luar biasa. Seruan orang tua bagi anaknya itu luar biasa. Seruan anak Tuhan kepada Tuhannya itu luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia mengerti. Saya beri waktu kau keluar dari hati sembahyang yang paling dalam dari hatimu. Nyatakan apa yang dalam hatimu saat ini. Syakarapa syatakarapa syitikiripi syitikiaralapata karapa. Anugerahmu besar, Tuhan. Hamba mau katakan tangan seperti yang Kau mau, tapi kekuatan itu asalnya daripadamu. Kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan yang depan. Angkat tangan, semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan ibu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Belajar menyerah. Katakan, ini aku Tuhan. Angkat tangan, belajar menyerah. Tidak pernah jeritan orang tua itu diabaikan Tuhan. Hamba berdoa sekarang, alirkan anugerah-Mu Tuhan. Kekuatan daripadamu Kau alirkan. Sekarang Kau tempat perlindungan kami. Pada saat kami lemah, pada saat kami takut, kepadamu kami datang. You are my hiding place. Berikan kekuatan-Mu Tuhan, turun dalam nama Yesus. Turun Tuhan kekuatan-Mu. Alirkan demi nama Yesus. Alirkan
Alirkan Tuhan. Alirkan. Alirkan Tuhan. Alirkan Tuhan Roh Kudus. Alirkan Tuhan Roh Kudus. Syakarama syete kiri bebe syete kiara lamata syete kiri. Tuhan, 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 Tuhan. Yang di belakang Anda berdoa, masing-masing berpautkan hatimu kepada Dia. Bukankah Dia sanggup? Bukankah Dia sedia? Alirkan anugerah-Mu Tuhan. Syakarama syete karama. Alirkan anugerah-Mu Tuhan. Alirkan anugerah-Mu. Alirkan anugerah-Mu. Buang semua kecemasan dalam hati. Buang semua ketakutan dalam hati. Jesus. Dalam nama Yesus, alirkan anugerah. Teduhkan hatinya Tuhan. Teduhkan hatinya demi nama Yesus. Teduhkan hatinya dalam nama Yesus. Biar dia tahu Tuhan yang luar biasa, yang menopang hidupnya. Shatakara shetekiri shatakara palapa. Ya, ya, makasih. Kau perlindungan bagi hidupnya dan keluarganya, jaminan Tuhan. Kau yang berkata jangan takut, 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 kau yang berkata jangan takut. Sekarang Tuhan alirkan anugerah-Mu. Satakara setekiara lama syatakara pasyatara palama. Thank you Lord. Setekiara. Alirkan anugerah-Mu dalam hidupnya demi nama Yesus. Alirkan anugerah-Mu dalam nama Yesus. Kau berkata jangan takut. Kau yang berkata jangan takut. Engkau 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 yang berkata jangan takut. Dalam nama Yesus. Engkau yang berkata jangan takut. Berikan kekuatan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Jaminan dari Tuhan datang. Ketakutan bukan dari Tuhan datang. Berikan kami keteguhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you. Alirkan dalam nama Yesus. Damai yang melampaui segala akal turun dalam hidupnya. Berikan perteduhan turun dalam hidupnya. Berikan teduhkan hatinya. Cabut dan angkat semua kekhawatiran dari hidupnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia belajar menyerah dan percaya kepada-Mu. Menyerah dan percaya. Menyerah, menyerah dan percaya. Menyerah, menyerah dan percaya kepada-Mu. Menyerah dan percaya. Damai-Mu turun dalam nama Yesus. Berikan anugerah hidup. Berikan anugerah dalam hidup. Berikan anugerah dalam hidup. Ada di antara saudara, ada di antara saudara, saudara anak laki-laki dalam keluarga besar, tapi ternyata sampai hari ini, sebetulnya engkau merasa bukan engkau yang nopang akan hidup keluarga. Tapi Tuhan berkata ada di antara saudara, laki-laki, anak-anak laki di rumah. Dan kenyataan hari ini keluargamu itu, keluarga besarmu itu engkau yang menopang hidup mereka. Dan seringkali jadi beban yang begitu berat bagi saudara. Biarkan Tuhan angkat bebanmu hari ini. Dia berikan sukacita, Dia berikan kekuatan. Kalau Anda merasa saudara orangnya, Anda maju ke depan, saya doakan saudara sekarang. Kau anak laki dalam keluarga, tapi keluarga besarmu itu engkau sepertinya engkau yang harus menopang.
saya merasa masih ada lagi. Jadi beban, karena jadi beban, rasa aduh, mestinya bukan aku ini. Tapi Tuhan berkata akan berikan kekuatan. Aku akan berikan kekuatan. Mari yang lain sekarang angkat tangan sama-sama saudara. Tuhan terima kasih. Engkau penopang buat kami. Yang di belakang Anda boleh duduk di tempat masing-masing. Silahkan duduk saudara. Tetap angkat tanganmu doa bagi mereka. Sembahyang mari arahkan hati kita kepada teman-teman ini. Ya Rabbah syete kiri mahasandu kurus syete ya Rabbah syakarapa. Hambanya minta anugerah kekuatan daripadamu Tuhan. Kalau Engkau beri kepercayaan begitu besar kepada mereka, bahkan menopang akan keluarga besar yang ada. Satu yang hamba minta pada petang hari ini, berikan anugerah kekuatan dalam hidupnya. Berikan anugerah kekuatan Tuhan. Beri dia mengerti tugas dari Tuhan ini, mereka sanggup laksanakan. Bahkan dengan apa yang mereka lakukan, mereka bisa mengerti Allah memberkati mereka berkelimpahan. Sekarang hamba minta dari ujung kepala sampai telapak kaki mereka, penuhi dengan damai dan dalam sejahtera. Hamba berdoa demi nama Yesus, berkati tangan ini. Akan terus berhasil membawa anugerah Tuhan besar buat keluarganya. Berkati tangan ini, yang dikerjakan buat berhasil Tuhan. Yang dikerjakan buat berhasil Tuhan. Yang dikerjakan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan prosper, berhasil. Tanggungannya akan makin ringan karena Engkau yang membantu menopang Tuhan. Sampai satu kali dia berkata, Tuhan terima kasih di kehormatan akhirnya buat aku. Syakara pasyata, buang semua sungut-sungut. Buang semua kerutuan dari hidupnya. Karena anak-Mu akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa turun dalam hidupnya. Sekarang hamba mintakan berkat yang luar biasa, yang terbaik turun dalam hidupnya. Demi nama Yesus. Syakarata syata karama sata karapata karamata karama. Berkat-Mu turun dalam hidupnya. 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 Berkat-Mu turun dalam hidupnya demi nama Yesus. Mintakan anugerah berkat itu. Apapun yang dibuat tangan ini buat berhasil. Syakara syitik, buang semua kepahitan. Buang semua kepahitan. Cabut semua kekecewaan dari hatinya Tuhan. Cabut semua kekecewaan dari hatinya. Bless his heart, Lord. Bless his heart. Bless his heart. Syakara syitik yara syatakara batakara mata korebesh. Turunkan berkat terbaik dalam nama Yesus. Turunkan berkat terbaik dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Baik daripada-Mu Tuhan. Berikan anugerah juga dalam hidupnya Tuhan. Kau perlindunganku, Kau bukan hatiku dengan lagu pembebasan di saat aku takut, aku percaya. Mari katakan aku percaya. Aku percaya. Biar yang lemah berkata, aku kuat. Dalam Dia aku percaya. Sebaliknya di sini ada beberapa saudara yang selama ini kau dianggap atau engkau merasa sebagai beban malah dalam keluarga. Mungkin karena keadaan engkau belum kerja atau sekolahmu belum selesai, tapi ada keadaan yang membuat engkau seperti dianggap suatu beban. Engkau merasa dianggap beban atau engkau merasa jadi beban dalam keluarga. Saya ingin berdoa buat saudara supaya Tuhan meluruskan kembali akan hati saudara.
dan belajar untuk bersyukur dengan apa yang harus dilewati. Kalau saudara merasa Anda orangnya cepat maju ke depan, kita akan segera belajar firman setelah ini. Kalau Anda di antara Anda yang merasa saya Pak orangnya, Anda mau rendah hati maju ke depan, silahkan maju ke depan sebelum kita selesai dan saya menyampaikan firman Tuhan. Yang lain sembahyang saudara. Perlu kerendahan hati untuk belajar terbuka di hadapan Tuhan. Mari saya lagi semua angkat tangan dan doakan saudara kita ini. Mari angkat tangan. Mari angkat tangan saudara. Mari angkat tangan. Tuhan, hamba berdoa, Kau tidak pernah menganggap satupun di antara kami sebagai beban. Semua kami berharga dalam pandangan. Semua kami berharga dalam pandangan. Sekarang hamba berdoa, celikkan mata rohani kedua anakmu ini. Supaya dia tahu dia bukan beban. Sekalipun manusia berkata engkau beban, atau mereka merasa mereka beban, biar hari ini mereka tahu mereka berharga di mata Tuhan. Hamba berdoa sekarang buka sesuatu yang tertutup bagi mereka saat ini. Buka Tuhan, hamba berdoa. Yang selama ini tertutup bagi mereka, buka di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh mengerti Tuhan peduli dan Tuhan mengasihi mereka. Memintakan anugerah Tuhan turun dalam hidup anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Buka Tuhan. Celikkan matanya. Dia lihat jalan yang daripadamu. Dia lihat jalan yang daripadamu. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Thank you, Father God. Thank you. Makasih Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu dan angkat tanganmu sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan. Kau perlindunganku, Kau pelukkan hatiku dengan lagu pembebasan. Di saat aku takut, aku percaya. Aku percaya, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia, aku percaya. Nah, Tuhan, sekarang hamba berdoa, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian kepada setiap kami. Dan kami tahu dengan ini kami akan sanggup memahami akan perkataanmu. Hamba minta demi nama Yesus tidak ada satupun yang tinggalkan tempat ini tanpa diberkati dan diubah oleh Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang mengundang kami. Maka Engkau Tuhan yang sama yang akan memberkati kami. Hamba berdoa demi nama Yesus. Berikan kehausan, kelaparan yang akan dari Tuhan itu makin menguasai kami. Dan dengan demikian kami akan sanggup memahami akan perkataanmu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin, amin. Alright, mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Terima kasih Pak Lukas. Kejadian pasal 16. Saya ingin baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Ada hal yang tiba-tiba tadi ketika Anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Roh Kudus bicara dengan saya. Sehingga ini di luar dari apa yang tadinya saya siapkan dari sejak tadi pagi. Dan tapi saya mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya bahwa perkataan-perkataan ini akan sangat profetis sekali buat kehidupan banyak saudara. Saya minta Anda tangkap dengan rohmu, karena dengan ini akan sanggup mengubah kehidupan kita. Kejadian pasal yang ke-16, lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya belum pernah sampaikan ini, khotbahkan di tempat lain. Dan baru tadi beberapa menit yang lalu Tuhan bicara sangat jelas. Dan saya mau sampaikan ini sebagai pesan Tuhan buat setiap kita. Siapa yang percaya kita hadir karena Tuhan yang mengundang kita. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, mari kita lihat Kejadian 16. Lihat mulai ayat yang pertama. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak.
dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, sebagai pembanding kita lihat pada Kejadian pasal yang ke-21. Di sini muncul lagi cerita tentang Hagar dan tentang Ismail. Nah, lihat mulai ayat yang ke-8 dari Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian 21, perhatikan sekarang pada ayat yang ke-8. "Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarai melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri." Nah, sebetulnya terjemahan "sedang main" ini kurang tepat. Bahasa Inggrisnya dikatakan itu sedang mengejek, sedang mencemooh, tapi ada unsur menganiaya. Anda tahu seperti anak laki dua ya, saudara. Kalau mereka berjalan tumbuh sama-sama, yang gede selalu lebih menang dari yang kecil. Jadi ini mencemooh sambil ngejek, sambil nganiaya. Mungkin ngerampas mainannya atau apa. Pokoknya ada sesuatu yang Ismail buat yang merugikan atau menekan Ishak. Dan itu dilihat oleh Sarah atau Sarai. Ayat 10. "Berkatalah Sarah kepada Abram, 'Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak.' Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, 'Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu.' Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh
kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, jarang sekali saya mendengar orang membahas akan apa yang dialami oleh Hagar dan Ismail anaknya. Kita seringkali melihat mereka dengan konotasi yang terus terang negatif dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Sarah dan Ishak. Saya mengerti oleh karena Ishak merupakan anak perjanjian, sedangkan Ismail merupakan anak daging. Sehingga banyak hamba Tuhan menggambarkan bahwa betapa hinanya kedudukan Hagar ini dan betapa mulianya kedudukan Sarah. Tapi tadi ketika saudara menyembah Tuhan, Roh Kudus berkata kepada saya beberapa poin yang menurut saya ini perlu buat kita mengerti, kita belajar dari peristiwa ini. Hagar ini tipe orang yang merasa dirinya sebagai pelengkap penderita atau hanya sebagai korban daripada kepentingan-kepentingan orang lain yang membutuhkan dia pada saat itu, tapi kemudian tidak lagi membutuhkannya untuk jangka waktu yang panjang. Nah, berapa banyak di antara kita yang menyadari atau seringkali merasa bahwa aku ini hanya sebagai pelengkap kebutuhan sesaat saja dibandingkan dengan kebutuhan jangka panjang yang lain. Ada begitu banyak orang yang begitu sengsara hidupnya, tertindas keadaannya, berat sekali kehidupannya, sehingga merasa bahwa kehidupannya itu sekedar sebagai pelengkap bagi orang lain sebenarnya. Orang berkata itu seperti habis manis sepah dibuang. Nah, ini kehidupan nyata dari Hagar. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin penting pada petang hari ini, seperti yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, dan saya berdoa Anda tangkap dengan baik akan beberapa poin ini, karena saya percaya ini merupakan jawaban dari pergumulan banyak orang di antara kita pada malam hari ini. Yang pertama, Anda harus perhatikan begini, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada anak kelas kedua sebetulnya. Ya, saya mau ulang lagi. Dalam pandangan Tuhan kita, jangan pernah merasa bahwa aku ini anak kelas kedua. Banyak orang merasa oleh karena penderitaan yang dialami, dia membandingkan dirinya dengan orang Kristen lain, dengan anak Tuhan yang lain, lalu berkata, yang lain luar biasa, yang lain diberkati, yang lain mendapatkan banyak hal, tapi aku tidak terima apa-apa. Mungkin dalam pandangan Tuhan, aku ini anak kelas kedua. Dan orang-orang itu anak kelas pertama. Dia lebih baik dari aku. Saya berkata pada saudara, itu semua tidak benar. Selama kita disebut sebagai anak Abraham, Alkitab berkata, Anda dan saya berhak terima janji. Nah, coba buka di dalam Galatia pasal yang ketiga. Ada bagian firman yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-29. Alkitab berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima, apa saudara? Janji Allah. Jadi setiap orang yang milik Kristus, Alkitab berkata, dia berhak menerima akan janji Allah. Nah, banyak orang salah konsep soal sepertinya Allah itu punya anak favorit, dan dia punya anak yang dia benci karena terpaksa ada. Lalu kita mengidentikan diri kita sebagai kelompok yang kedua, bukan anak favoritnya Tuhan. Suatu hari saya terima telepon di radio dalam acara konseling, dan seorang bapak telepon dengan saya, dia ingin saya mendoakan akan anaknya, dia punya beberapa anak, dan dia minta saya berdoa buat anak-anaknya. Lalu saya doakan itu. Nah, beberapa saat kemudian, penelpon berikutnya muncul,
Dan itu seorang laki-laki, dia berkata, Pak, nama saya ini. Saya bersyukur sekali Tuhan ingatkan saya berkata begini, kamu kan anaknya Bapak ini kan? Iya Pak, katanya. Ini papa saya di sebelah saya. Oke, kamu minta didoakan apa? Tadi papamu sudah minta aku berdoa buat kamu, saya berkata. Saya berkata, kamu harus mengasihi papamu loh, dia peduli dengan kamu. Ya Pak, saya tahu papa cinta sama saya. Papanya senang, senang saudara. Anda tahu seringkali orang tua butuh pernyataan yang keluar dari mulut anaknya, bahwa anaknya mengerti saudara cinta dia. Dan orang timur seringkali tidak bisa mengekspresikan tuh. Kalau dikasih dasi satu kupu-kupu lagi, sudah senang sekali. Nggak pernah bisa dipakai kan saudara? Takut dikira pegawai restoran. Jadi nggak pernah dipakai. Tapi itu sudah bahagia sekali. Coba belajar mengungkapkan. Karena orang timur itu sangat-sangat tidak bisa mengungkapkan. Coba, kalau Anda, siapa yang belum pernah lihat papanya nangis ya. Anda pulang ke rumah nanti, lalu berkata, Pak, aku ini sayang sama papa. Nanti kan semalam tidak bisa tidur, saudara. Tertawa, menangis, tertawa, menangis, tertawa, menangis. Besok warisanmu gede sekali. Kira-kira, saudara. Seringkali orang timur tidak bisa mengekspresikan akan yang di dalam hatinya. Padahal kita ini butuh, Anda ngerti gak? Perlu sekali terima ekspresi seperti itu. Nah, saya ngomong begitu. Dia bilang, iya Pak benar. Papanya ketawa keras di belakangnya. Wah, oh papamu di belakangmu rupanya. Iya Pak, saya di belakangnya katanya. Lalu kemudian orang ini berkata begini. Saya tak didoakan Pak. Saya berkata, loh aku sudah berdoa. Lalu dia berkata, enggak Pak, ini saya kurang mantap ini. Kalau tidak dengar sendiri. Kenapa? Saya bilang, terus dia ngomong gini. Doa Bapak itu luar biasa. Hah? Saya bilang, doa siapa? Doa Bapak itu luar biasa. Itu manjur sekali. Kayak jamu, saudara. Right? Ada istilah kan, doanya manjur sekali. Dulu Bapak berdoa untuk saya minta kerjaan Pak. Cuma beberapa hari dapat kerjaan Pak. Bagus sekali. Artinya doa Bapak manjur. Saya bilang ngawur. Artinya Tuhan mengasihi kamu. Ya pokoknya terserahlah. Menurut saya begitu katanya. Ngotot saudara. Nah ketika saya dengar seperti itu orang kesekian yang cerita. Saya terus terang pada saudara ya saudara. Itu sebetulnya pernyataan yang benar tapi tidak benar. Benar karena menurut dia benar. Tidak benar karena kemudian kita beranggapan ada orang-orang tertentu yang lebih mampu berdoa daripada yang lain. Nah kalau kita diliputi cara berpikir seperti itu, pelan-pelan Anda akan merasa bahwa engkau ini anak kelas kedua. Ada orang-orang yang kelas pertama, ada orang-orang yang kelas kedua. Nah lama-lama Anda akan merasa orang ini lebih daripada saya. Lalu perlahan tapi pasti Anda akan mendewakan orang itu. Dan itu merupakan jerat yang berbahaya sekali. Lalu kemanapun engkau pergi, kau akan cari hamba Tuhan yang berkata yang engkau anggap sebagai orang-orang yang punya kelebihan dibandingkan saudara. Nah saya mau beritahu demi kasih Tuhan, ini pesan Tuhan saudara, saya mau sampaikan ya. Di hadapan Tuhan semua kita, kalau engkau merasa engkau milik Yesus Kristus, kita ini sama. Contoh ekstrim yang terjadi adalah dengan Hagar dan Ismail. Kita mendengar asumsi orang berkata, ini merupakan hasil perbuatan daging daripada Abraham. Hagar ini cuma korban, Ismail itu anak korban kemudian. Dan kita berkata dia seperti keledai liar, diasumsikan dengan suatu bangsa tertentu. Sehingga kita berkata, lihat inilah akibatnya ini, Hagar, lihatlah akibatnya Abraham. Kita selalu berkata seperti itu. Tapi lihat akan cerita ini. 2 kali minimal Hagar, Ismail hampir mati. Allah datang dan berkata, aku memberkati juga karena engkau ini keturunan Abraham. Ini contoh yang sangat ekstrim sekali. Tapi dengarkan baik-baik. Untuk membuktikan selama engkau milik Kristus, saudara. Tetap engkau ini luar biasa. Engkau berhak terima janji Allah dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Nah kita kita tidak perlu pengantara lain. Kecuali satu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Itu kata firman Tuhan. Nah semakin banyak kita mengagumi manusia, orang itu akan jadi berhala. Nah, saya mau cerita sedikit lah saudara. Besok saya cerita lebih detail, tapi saya mau cerita sedikit. Ini bagian dari pengalaman saya. Saya kemarin ngobrol dengan 2 teman kami, sampai jam 12 tengah malam. Matter of fact, kemarin saya baru tiba dari Sydney sebetulnya. Saya mendarat kira-kira jam 5 sore setengah 5 sore di Cengkareng. Kemudian saya antar istri saya ke domestic flight. Dia terbang kembali ke Semarang. Saya naik taksi ke Bandung.
Saya tiba, macetnya luar biasa sekitar jam 10:04 sampai sini. Jadi sudah teler, tapi ketemu teman-teman, saya ngobrol dengan mereka karena mereka belum tahu apa yang baru saja saya alami. Singkatnya ya, besok saya cerita detailnya. Saya harap Anda tidak mengalami seperti yang saya alami, tapi kalau Anda mengalami, saya berharap Anda punya kemenangan lebih besar dari yang pernah saya raih. Nah, ini karena sudah lewat saya cerita. Kalau belum lewat saya nggak mau cerita, dikira nanti saya minta sumbangan, saudara, oke? Sudah lewat saya cerita. Tanggal 20 Maret yang lalu saya ulang tahun. Kata mami saya lahir tanggal 20 Maret. Saya nggak pernah ngerti, pokoknya kata orang saya lahir 20 Maret. Itulah catatannya. Umurnya berapa Pak? Ya di bawah 100 tahun lah yang pasti, saudara. So, kemudian hari-hari itu kami tuh liburan ke Jogja. Nah, anak saya yang paling gede, namanya Keisha, itu lahirnya 29 Maret. Dan anak ini sebetulnya peka. Pernah ketemu Tuhan secara fisik, muka dengan muka. Lihat Yesus sendiri ngobrol dengan Tuhan. Dan sering kali diberi mimpi, diberi penglihatan, diberi pernyataan Tuhan. Ini usianya 13 tahun sekarang. Saya cerita ya, pada waktu pemilu yang lalu, dia nonton TV kan sama-sama saya, tiba-tiba muncul Gus Dur. Ya, maju tak gentar, membela yang benar, itu kan saudara. Tiba-tiba dia ngomong sama saya gini, Papa pilih ini loh Pak, pilih ini. Saya bilang ya, masa toh Kesia? Iya ini, pokoknya ini. Loh ini tuh apa? Nggak tahu, pokoknya aku merasa ini Pak. Belakangan tahu kita jadi presiden. Itu kan mujizat dari presiden, saudara. Tapi itu terjadi kan saudara ya. Jadi dia diberi kepekaan, dia masih belum cukup dewasa untuk bisa mengerti utuh, tapi seringkali kalau saya ngobrol dengan dia bisa menyampaikan yang Tuhan tahu di hatinya. Jadi kalau ngomong itu bisa, kalau tahu beloknya, gitu saudara. Nah, pada hari itu, tanggal 20, kami merayakan ulang tahun. Anda tahu saya merayakan di mana? Jangan berpikir di restoran besar. Tidak. Dengan beberapa teman yang ikut liburan dengan kami, karena itu hari-hari itu anak-anak liburan sekolah. Di Jogja, kami merayakannya di warung soto. Di terminal kereta api Jogja. Itu warungnya gelap, jelek, sotonya tapi enak. Nah itu dihebatnya, itu warung soto itu ada live music, dangdut saudara. Jadi teman saya diam-diam suruh mereka nyanyikan lagu panjang umurnya dalam versi dangdut. Jadi saya ini ulang tahun dirayakan dengan musik dangdut, saudara. Di warung soto di Jogja, di terminal kereta api Jogja. Datang pakai celana pendek, sendal jepit, pakai kaos. Dan kita makan sama-sama rombongan makan soto di terminal kereta api. Menarik sekali. Menurut saya tidak ada ulang tahun semeriah ulang tahun saya. Dirayakan oleh banyak orang yang tidak saya kenal. Kebetulan makan di warung soto yang sama. Seru sekali. Nah itu baik kita lewati beberapa hari. Tanggal 22, saya masih itu hari Jumat. Kami akan pulang ke Semarang. Pagi-pagi, karena kami tidur di kamar yang terpisah, anak saya yang gede ini datang ke saya. Dia ngomong begini, Pak, aku sedih Pak. Sedih sekali mukanya. Saya bilang, ada apa? Tadi malam aku mimpi. Waktu dia ngomong, mimpi? Di hati saya, waduh ini ada sesuatu. Nah, padahal tanggal 27, saya itu harus ke Sydney dengan istri saya berdua. Berarti hari Rabu yang lalu, mestinya saya terbang ke Sydney. Saya bilang, kamu mimpi apa? Dia bilang, aku mimpi pada hari ulang tahunku, papa dan mama hidup meninggal dunia. Ayo. Dan aku lihat itu peti matinya ditungguin sama Cik Ripkah. Ripkah itu adalah sekretaris saya. Dia bilang, pada hari ulang tahunku, papa mama meninggal dunia. Saya tanya sama saudara, kalau Anda sudah gitu, tetap berangkat ke Sydney dan pelayanan. Ayo. Kalau ada anakmu yang peka mendengar suara Tuhan, mimpi berkata, hari ulang tahunku, berarti minggu berikutnya. Papa, mama meninggal dunia. Saya kagetnya pas hari-hari itu kami berdua pergi. Itu kan bisa kan saudaranya? Matilah berdua, pulanglah berdua. Saya bilang, Tuhan, ini ada apa ini? Bayangin. Jadi saya seminggu ini baru melewati sesuatu. Nah, besok saya cerita detailnya. Tapi tidak hari ini lah. Tapi itu saya berdoa Anda jangan ngalami yang saya alami. Kalau lebih berat Pak, ya mungkin bisa. Lebih ringan, mudah-mudahan. Tapi saya mau beritahu, itu tidak gampang. Saudara berangkat tidak.
Kalau ada orang mimpi bahwa pada hari anakmu ulang tahun, engkau mati. Berdua. Dan keadaannya memang pas. Kami akan ke Sydney berdua. Nah, sudah ya, saya lompat dulu, saya skip karena waktu, saudara. Nanti minggu depan, besok saya cerita detailnya, karena ini panjang sekali. Saya cerita apa adanya pergulatan di hati. Anda kalau sudah begitu dekat dengan kematian, hatimu sudah itu dimurnikan luar biasa. Makanya ini bagus, ini bagus, pengalaman luar biasa buat saya. Saya tidak ngomong ke orang-orang, sebab Anda bisa bayangin kalau saya cerita dengan teman-teman, itu bisa geger di gereja. Kira-kira saya akan ditangisi dan berkata, jangan pergi. Kira-kira Sydney ditelepon mereka, diberitahu, maaf ya pendetaku tidak boleh pergi. Saya dikurung di kamar sendirian, tidak boleh drive, tidak boleh apa, sampai lewat hari itu. Malah sakit jantung, mati malah di kamar, saudara. Jadi saya mau beritahu ya, orang itu kalau sudah waktunya Anda tidak bisa cegah. Kalau belum, ya belum. Nah, tapi ini apa? Nah, saya skip. Besok saya cerita lebih detail lah. Seru pokoknya, saudara. Nah, pada waktu itu, saya terbang. Terbang. Pada hari Jumat tanggal 29 kemarin, pagi-pagi saya siap untuk landing di Sydney. Sebelumnya ada banyak peristiwa yang sangat tidak enak. Contohnya. Di Semarang mau naik ke pesawat. Istri saya bisa terkilir kakinya di airport. Mau naik, terkilir bengkak kakinya. Ini kan mungkin orang berkata, inilah tandanya. Jangan pergi loh, ya toh? Ayo. Tapi kalau engkau tidak pergi, engkau membatalkan pelayanan. Kalau Anda ngalami ini, saya mau tanya. Anda batalkan perginya atau tidak? Saya mau jujur ya. Siapa yang bilang, terus Pak, puji Tuhan, angkat tangan. Siapa yang bilang jujur? Kalau saya Pak, batal. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Jujur manusia, saudara, tenang aja. Tidak ada hukuman dan tidak ada hadiahnya di sini. Kita belajar jujur dengan Tuhan. Saya suka orang jujur. Di Sydney, saya belok sedikit dan saya kembali, saudara. Di Sydney, teman saya pendeta. Orangnya gemuk. Dia berkata gini, saya ini tipe radial katanya. Orangnya gemuk, warnanya sudah putih semua. Enggak terlalu cakep sih. Cuma dia jujur. Dia satu kali melewati jalan yang keliru. Dia bilang, oh Tuhan, ampunilah hambamu yang ganteng ini. Saya bilang, kamu kok jujur? Ya mencoba jujur lah Pak. Kita kan ganteng sekali. Kan katanya gitu. Oke, lupakan yang itu. Sekarang kembali ke sini. Pada waktu itu mau landing. 1 jam. 1 jam kami akan tiba di Sydney. Saya ngomong jujur pada saudara ya. Saya ini sudah 20 tahun menggunakan jasa pesawat terbang untuk pergi kemana-mana. Ya. Dan saya sudah ke puluhan negara. Saya ngomong terus terang pada saudara. Saya kalau keluar negeri sudah tidak ada gairahnya sama sekali. Tidak ada bedanya dengan ke Bandung. Malah suka ke Bandung saya. Urusan lebih gampang. Makan lebih enak. Outlet lebih banyak. Ya toh? Ngomong lebih gak usah mikir. Khotbah lebih bisa bebas. Kalau keluar negeri itu rumit. Jadi saya sudah gak sampai nikmati. Gak ada nikmatnya buat saya. Sama aja. Dan saya ke Australia cuma 3 hari, saudara. Sama kan, Bandung 3 hari, Sydney 3 hari, sama. Jadi nggak ada nikmatnya. Buat saya sudah hilang nikmatnya. Orang berkata, enak ya Pak jalan-jalan, enaknya gimana? Sudah hilang, nggak ada lagi. Nah, itu kurang sejam mendarat. Saya belum pernah dalam 20 tahun saya pakai pesawat terbang. Itu pesawat di atas diguncang cuaca buruk luar biasa. Setengah jam lebih diguyur. Sampai hampir muntah saya. Belum pernah naik pesawat muntah-muntah kayak begitu, gak pernah. Goncang kayak dihajar setengah jam. Begini. Ini naik jet coaster atau naik pesawat terbang. Kalau lewat Subang, Ciater, Jakarta, arah Jakarta, jalan jelek begini-begini. Kalau masuk kubrak gak apa-apa. Paling mentok di lubang. Kalau ini kubrak, boom, habis saudara. Mati di gurun di Australia. Wah, Anda sudah begini-begini, Anda ingat nggak mimpi anakmu kira-kira, ayo? Wah, ini persis dari ulang tahunnya. Iya, jadi ini kira-kira nih. Bayangin itu. Sudah ditengkingi, diikat, tetap goyang itu, saudara. Ayo. Saya mau bilang. Makanya saya berdoa, jangan sampai mengalami, saudara. Tapi ini pengalaman bagus. Waktu saya bilang, Tuhan, apakah ini saatnya aku pulang? Jadi saya sudah bayangin seminar Bandung
diumumkan karena yang khotbah meninggal dunia. Tidak ada. Jadi saya sudah saya bilang, oke, saya bilang, anak saya 3, saya nggak tahulah, saya bilang, pokoknya Tuhan, aku ini maunya apa? Pulang sekarang, baik pulang. Aku sudah siap hatiku, pulanglah. Ketemu kau enak. Yang lain kau yang ngurus, kau panggil aku, kau tanggung jawab, kau kasih aku anak 3, gantian kamu yang ngurusi mereka. Udah gitu aja. Mau apa? Di atas masa bilang, tunggu ya saya pulang dulu ya. Masa kamu nggak mungkin, saudara. Itu sudah benar-benar. Udah. Semua ya sudah. Istri saya bahasa roh. Saya sudah bilang, ini benar. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 29. Ini hari ulang tahun anak saya. Dan dia mimpi pada hari ulang tahunnya papa mamanya mati. Apakah ini saatnya? Bayangin, saudara. Udah. Saya dekatkan, saya coba tanya Tuhan. Dia diam saja. Malah dia ngomongnya lain. Saya bilang, Tuhan, jangan tanya aku soal itu. Ini soal mati hidup. Dia nggak ngurus mati hidup. Dia ngurus yang lain. Anda tahu yang dia ngomong? Dia ngomong, kalau gereja A, dia bilang kalau ya. Kalau gereja A, dia kasih gambaran. Bisa punya berhala. Berhalanya apa? Wah, saya bilang ini pasti. Ini sistemnya dia. Karena dia paling bangga dengan sistemnya. Orang, dia banggakan sistemnya. Ini berhalanya kalau dari berhala. Betul. Kalau gereja B, kalau punya berhala. Saya nggak berkata gereja B punya berhala. Kalau punya berhala. Berhalanya apa? Saya bilang ya kira-kira kebanggaan namanya itu Tuhan. Betul. Kalau gereja ini, kalau mereka punya berhala. Berhalanya apa kira-kira? Ini saya jawab. Terus akhirnya bilang, kalau gereja tempat kamu, kalau ada berhalanya apa? Langsung saya bilang, oke, aku tahu. Istri saya bisikin istri saya. Aku ditanya Tuhan, gereja ini berhalanya apa? Aku goncang, dia bilang, Petrus Agung berhalanya. Kamu kok pinter sih? Aku ngerti, dia berkata begitu. Saya juga sadar. Anda tahu ya, saya mau beritahu terus terang. Ada saat di mana orang beranggapan, orang tertentu itu lebih daripada yang lain. Saya berkata, kalau itu terjadi, itu bukan karena orang itu lebih hebat. Ada anugerah, ada karunia Tuhan yang kerja dalam hidupnya. Tapi sama sekali tidak membuat Anda itu adalah anak kelas kedua di hadapan Tuhan. Apapun yang di pergumulan saudara sebetulnya, ketika engkau berseru kepada Tuhan, engkau berhak terima jawaban yang sama. Seperti yang hamba-hamba Tuhan atau orang lain katakan dan teriakkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau engkau sudah mulai datang dengan cara berpikir, aku anak kelas 2, tidak pernah engkau akan datang ke Tuhan dengan iman kepada Allah. Nggak mungkin. Gereja. Jadi saya bilang ngomong terus terang Tuhan, aku nggak mau jadi patung duduk di gereja. Dan berkata, aku ngerti. Nah, aku ingatkan kamu, hati-hati, jaga hatimu. Di hadapan Tuhan, anugerahnya itu luar biasa. Dan kalau engkau bisa membuang pikiran begitu, engkau akan datang dengan keyakinan, aku ini juga anak Tuhan. Aku milik Kristus, keturunan Abraham. Aku berhak terima janji. Dan kalau ini Anda bisa luruskan dalam hatimu, saudara. Ada banyak hal yang tidak perlu, yang tidak usah terjadi, tidak akan terjadi. Tapi banyak hal yang luar biasa, yang Allah sediakan sebetulnya. Yang engkau dan saya akan menikmatinya bersama dengan dia. Datang, jangan dengan keraguan. Oke? Yang kedua. Saya belajar dari peristiwa ini adalah tentang kepedulian Tuhan yang luar biasa. Kalau Allah berkata, engkau anakku, engkau berhak terima janji, dia pedulikan kita itu luar biasa. Saudara tahu beberapa kali kalau Anda perhatikan ya, itu sudah hampir mati Hagar. Kali yang pertama nggak ada air, Tuhan kasih air. Kali yang kedua nggak ada air, Tuhan kasih air lagi. 2 kali hampir mati. Pertolongan Tuhan datang. Sampai dia berkata, aku melihat Tuhan yang melihat aku. Jadi saya mau katakan pada saudara, Tuhan itu melihat saudara. Saya cerita lagi ya. Ini baru kami alami 3 minggu lalu di gereja. Saya belum pernah ngalami ini sebelumnya.
pulang dari Bandung pada waktu itu. Hari Sabtu saya tiba di rumah. Lalu kemudian saya tidak khotbah hari Sabtunya. Saya minta seorang teman untuk menyampaikan firman, tapi saya hadir di gereja. Selesai kebaktian kami pulang. Saya persiapan untuk hari Minggu. Saya akan khotbah hari Minggu pagi dan sore. Saya bilang, Roh Kudus, apa yang engkau mau aku sampaikan untuk jemaatmu pada hari Minggu ini. Dan dia sampaikan beberapa hal, tapi ini yang belum pernah dalam hidup saya buat ini, saudara. Makanya saya ceritakan kepada Anda. Dia berkata gini, makanya saya berkata sebulan ini saya mengalami didikan Tuhan itu banyak sekali. Besok saya kalau cerita detailnya Anda akan ngerti, itu struggle yang tidak gampang. Dia berkata begini, dalam jemaat ini ada beberapa orang yang bahkan untuk makan minggu ini saja mereka tidak punya uang. Saya kaget, saudara. Terus saya bilang, Tuhan, lalu apa yang engkau mau? Engkau mau aku mendoakan mereka? Doakan mereka. Tapi tidak cukup. Engkau harus beri mereka uang. Dan itu tidak boleh dari uang gereja. Harus dari kantong pribadimu. Wih, saya belum pernah di gereja bagi duit, tuh, saudara. Belum pernah. Dan itu akan jadi masalah besar kalau orang tidak ngerti. Terus saya ngomong istri saya. Besok ke gereja bawa duit. Berapa? Nggak tahu. Jangan terlalu sedikit. Loh kenapa? Saya cerita. Waduh, jumlahnya berapa dong yang maju? Yang kedua, tiap orang diberi berapa? Saya bilang, tidak tahu. Pokoknya bawa uang. Nah, saya bersyukur istri saya lupa. Tapi lupa jadi baik. Karena dia lupa, tapi dia bawa uang sekian juta. Kita ada kebutuhan lain, dia mau berikan uang ini kepada seorang teman di gereja. Jadi minggu pagi dia bawa uang untuk kebutuhan pribadi, bukan uang yang saya pesankan. Ketika firman selesai saya sampaikan, Roh Kudus ngomong lagi sama saya. Ingat, kemarin aku sudah berkata. Ingat, di sini ada beberapa orang yang dalam minggu ini saja untuk makan mereka tidak punya uang. Wah, saya bilang, benar ini. Anda tahu ya, saya ngomong dengan mereka dengan berat, itu yang paling berat. Kalau saya nunjuk beberapa orang tadi lebih gampang lah. Tapi kalau ngomong seperti ini, orang mau maju ke depan, saudara. Di depan 1.000 orang lebih. Anda bisa bayangin, itu muka mau ditaruh di mana, saudara. Lalu saya ngomong dengan mereka, saya bilang, saya tidak ingin mempermalukan orang. Tapi saya tidak ingin juga tidak taat dengan Tuhan. Saya mau taati yang dia perintahkan. Saya mohon Anda lakukan kalau Anda merasa orangnya. Terus saya ngomong terus terang. Di sini ada beberapa orang yang dalam minggu ini saja untuk makan. Minggu ini aja. Anda tidak punya uang. Tuhan suruh saya doakan, saudara. Saya nggak ngomong, Tuhan suruh saya memberi Anda uang. Tidak, saudara. Tuhan suruh saya mendoakan, saudara. Kalau Anda merasa dan Anda mau rendah hati, mari maju ke depan. Saya doakan, saudara. Anda tahu yang maju pertama, membuat syok banyak orang. Itu seorang ibu, janda. Suaminya baru meninggal tahun lalu. Dan tinggal di kawasan elit di kota Semarang. Dan orang tidak pernah nyangka, dia bahkan tidak punya uang untuk makan minggu itu. Dia orang pertama yang maju ke depan. Dia bilang, Pak, akhirnya dia bilang, selama Bapak khotbah itu seperti membuka semua apa yang dalam hidup saya. Dan saya tidak tahan lagi. Bapak omong itu benar, memang saya tidak punya uang. Untuk makan minggu itu, tidak tahu bagaimana. Dia maju ke depan. Semua orang kaget. Dia maju. Pagi itu 8 orang maju ke depan. Sorenya saya ulang lagi. 10 orang. Total 18 orang hari ini. Begitu mereka maju. Saya ngomong terus terang, saudara. Roh Kudus berkata pada saya. Beri tiap mereka 500.000 rupiah. Tuhan itu kalau memberkati, tidak tanggung-tanggung, saudara. Tidak beri mereka 2.000 rupiah. Enggak, saudara. Dia beri 500.000 rupiah. Jadi mesti berapa juta itu? 9 juta. Saya doakan mereka, saya nggak tahan hati saya. Beberapa orang saya kenal, saudara. Saya bilang, kok bisa mereka nggak bisa makan? Wih, kena hati saya. Saya suruh mereka selesai didoakan, saya berikan kepada teman saya pendeta juga untuk terus kebaktian. Saya ajak mereka masuk ke dalam. Itu ruangan di gereja, di belakang. Saya ngomong dengan mereka, saya minta maaf. Tidak bermaksud merendahkan kalian. Tapi saya yang mau berkata, Tuhan melihat engkau. Hagar berkata, aku melihat dia yang melihat aku. Itu luar biasa. Dia disebut sebagai El Roy, God who sees.
Allah yang melihat. Amen, saudara. Jadi saya berikan itu amplop, saya kasih ke mereka. Terutama yang laki ini. Semua nangis, saudara. Dua bapak. Langsung tersungkur di bawah. Nangis kayak anak kecil, saudara. Dan nyembah Tuhan. Saya nggak tahan dari. Saya nggak bisa terus kebaktian. Saya suruh teman saya tutup sampai selesai. Saya nggak tahan, saya doakan dia. Saya bilang, Pak, bersyukur dengan Tuhan. Dia nangis tidak bisa ngomong. Kayak anak kecil dia terlungkup. Satunya, saudara, baru saja punya anak. Dan kelihatannya berat untuk bawa pulang anaknya dari rumah sakit. Dia berkata, Pak, untuk makan saja aku tidak tahu. Beli susu nanti buat anakku bagaimana aku tidak tahu. Tapi dia bilang, Tuhan kok bisa ngerti ya. Aku ngalami seperti ini. Tapi yang saya bersyukur, saudara, dengerin baik-baik. Belum mereka bubar. Jemaat satu saya nggak tahu namanya. Sudah nggak inget nama sekarang, saudara. Lari ke belakang. Dia bawa amplop isinya uang 3 juta. Dia datang cari saya di dalam kamar, di ruangan itu dengan yang lain. Staf saya berkata, ada apa-apa? Berikan ini Bapak Petrus aku. Untuk apa? Supaya dibagi kepada mereka. Jadi saya bagi. Begitu selesai, keluar saudara. Satu orang lagi teman masuk. Dia berkata, aku mau ketemu mereka. Ini teman baiknya Pak Agus, sama-sama jual sepatu. Dia bilang, aku mau berkati mereka. Kasih duit lagi. Perkiraan saya saudara, malam itu. Setiap orang pulang bawa 1 juta rupiah. Yang membuat saya bersyukur. Karena ada orang-orang yang spontan. Mau berkata, aku mau ambil bagian. Dalam penderitaan orang lain. Amen saudara. Dia Tuhan yang peduli. Hagar itu melihat Allah yang melihat dia. Bayangin. Saya terus terang, saya sering kali dibuat kagum oleh Tuhan. Saudara. Banyak hal yang tidak masuk akal terjadi. Tapi saya menyaksikan sendiri. Tuhan itu Allah yang ajaib dan luar biasa. Di radio beberapa kali terjadi. Kami terima telepon. Seorang ibu nangis. Dia berkata, Pak, saya hanya minta didoakan saja. Saya butuh uang 3 juta untuk bayar kuliah dan sekolah anak-anak saya. Minggu ini terakhir. Saya sudah sekian bulan tidak bisa bayar. Dan sekolah dan kuliah mereka berkata, kalau sampai tidak bisa dibayar minggu ini, 3-3-nya dikeluarkan dari sekolah. Saya bisa bayar. Dia nangis. Dan ajaibnya kami hanya bisa berdoa. Didoakan. Yang lain dengar di radio. Langsung kirim duit ke studio. Terjadi berkali-kali seperti itu. Anda bisa perhatikannya. Tuhan pakai banyak orang akhir zaman ini. Untuk membuktikan dia Tuhan yang peduli, saudara. Hagar ini seperti orang buangan. Tapi hari itu dia berkata, aku melihat Tuhan yang melihat aku. Sehingga dia berkata, namanya El Roy, God who sees, Allah yang melihat. Bayangin. Saya kalau mengalami hal-hal seperti itu, Anda berjumpa dengan orang-orang yang secara manusia kau berpikir, mana mungkin itu ada. Tapi tiba-tiba muncul di hadapan kita. Itu melembutkan hati kita. Sekaligus membuat kita belajar. Dia sungguh Tuhan yang melihat semua di dalam kita. Amen. Jadi saya mau katakan dengan beberapa orang tadi. Saudara itu khawatir akan anakmu. Dengar lagi yang tadi Tuhan katakan. Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau takut? Coba kita lihat lagi beberapa ayat. Ini pesan Tuhan. Ini luar biasa. Buka dengan saya tadi Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21. Ayat 17 berkata begini. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari Alkitab dari langit dan berkata kepadanya, kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Dia berkata, apa yang kamu susahkan lagi? Allah sudah mendengar akan teriakan dan cerita. Hari ini saya mau katakan, kalau Anda punya pergumulan, punya struggle, punya masalah, Tuhan berkata, apa yang kamu susahkan lagi?
Tuhanmu sudah melihat semuanya. Amen, saudara. Dan poin yang terakhir malam hari ini adalah, ini yang luar biasa. Ayat yang ke-19 dari pasal yang sama. Anda berkata, Pak, dari mana pertolongan buat saya? Ada orang berkata, dari mana pertolongan buat saya? Ini jawabannya. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Berarti sumurnya sudah ada belum, saudara? Sudah. Hanya matanya belum terbuka. Saya mau beritahu ya, ini kabar baik buat saudara. Sumurnya sudah ada buat saudara. Hanya matamu belum terbuka. Engkau yang sedang susah dalam pekerjaan, engkau cari pekerjaan, engkau sedang buntu semuanya, dengan baik-baik. Sudah ada sebetulnya. Hanya mata kita belum terbuka. Saya kalau lihat Tuhan seperti ini, saudara, saya bilang, Tuhan, engkau ini luar biasa. Luar biasa. Di antaranya kenapa saya tetap nekat pergi ke Sydney. Dengan resiko bahwa itu kejadian tetap kejadian. Saya berkata, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dia mau. Tapi dia tetap Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Hanya butuh orang dicelikkan matanya saja. Sampai dia bisa melihat apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupnya. Nah, seringkali itu yang paling berat dalam kehidupan kita. Melihat yang sudah Tuhan sediakan. Coba lihat ketika Abraham diminta Tuhan mempersembahkan Ishak anaknya. Begitu dia lulus ujian, Allah berkata, lalu Abraham berpaling, dia melihat ada seekor domba yang di dekatnya. Dombanya mestinya sudah ada. Kalau tidak dibuka Tuhan mata rohani kita, tetap nggak bisa. Dua orang muridnya berjalan pulang ke Emmaus. Yesus menghampiri mereka. Alkitab berkata, ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Ketika disingkap Tuhan, baru mereka kenal bahwa ini dia. Jadi sebetulnya problemnya itu bukan pertolongannya belum ada, sudah ada. Hanya di mata kita ini kita belum bisa melihatnya, itu aja. Nah, banyak orang struggle untuk memperjuangkan hidupnya, mempertahankan nyawanya. Saya berkata pada saudara, seringkali itu malah konyol. Ada cerita begini. Ada seorang yang diberitahu bahwa besok sore kamu akan mati. Roh maut akan jumpai kamu dan besok sore kamu akan mati. Pagi itu dia ke pasar, dia kaget sekali. Ini cerita dari Baghdad, saudara. Dia ke pasar, dia kaget, roh maut di pasar. Dia berkata, sudah datang roh maut di kotaku. Jadi dia orang tinggal di Baghdad, dia berkata, roh maut sudah datang. Dalam cerita itu, dia langsung ambil kudanya, dia lari selarian, dia kebut. Dia kemana? Dia lari ke Samaria. Dan satu kali roh maut itu ketemu dengan seseorang dan disapa oleh orang lain. Hei roh maut, ngapain ke sini? Ya, aku jalan-jalan. Kenapa jalan-jalan ke sini? Ya, aku ada tugas, tapi masih banyak waktu. Kemana tugasmu? Ketemu seseorang di Samaria nanti sore katanya. Jadi Anda mau kemanapun, tetap ketemu di sana. Ngerti? Tapi kalau engkau bisa tercelik mata rohanimu, Allah itu melihat kita. Sebetulnya tidak ada orang perlu gelisah. Tapi yang namanya manusia, saudaraku. Kita ini ternyata manusia. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Ya, ternyata kita ini cuma manusia biasa. Anda tanya, Pak, Bapak ngalami gitu tuh mikir nggak? Mikir, saudara. Siapa bilang saya robot tidak punya perasaan? Mikir. Cuman saya berkata, percuma saya hindari. Kalau sudah waktunya ya sudah selesai. Mau apa lagi? Beneran selesai, enak dengan Tuhan. Gitu. Saya mau lari kemana? Oh, yang punya hidup menentukan begitu. Tapi kalau belum waktunya, dan ternyata itu bagian dari ujian. Saudara. Besok saya terangkan buat saudara. Dan saya mau katakan demi kasih Tuhan. Dia Tuhan yang melihat. Nah, apa yang dia lihat, itu yang perlu kita lihat. Makanya kita mesti berdoa, singkapkan mataku Tuhan.
Supaya aku bisa melihat yang engkau lihat. Nah seringkali kita nggak bisa lihat apa yang dia lihat dalam kehidupan kita. Nah ini yang membuat kita kelabakan. Iya toh? Kalau kita bisa lihat yang dia lihat, mestinya beres semuanya. Tapi kita tidak bisa melihat yang dia lihat sampai mata kita disingkap oleh Tuhan. Baru ketahuan, oh ini persoalannya. Di sini jalan keluarnya. Sebetulnya sudah ada semua. Lihat beberapa contoh di Alkitab lah. Semua mujizat yang dialami itu, Tuhan memakai sesuatu yang di sekitar kita. Janda di Sarfat, ya toh, dengan tepung dan minyak yang dia punya. Janda yang punya beberapa anak itu, yang punya cuma minyak sedikit, ya toh. Allah pakai yang dia punya. Naaman, sakit kusta. Ya sudah, apa adanya. Sungai Yordan jelek, nggak apa-apa, pakai aja itu. Apa yang ada, cuman di sekitar kita sebetulnya. Nggak jauh. 5 roti 2 ikan. Dia nggak berkata, pergilah kamu ke Hebron. Belilah roti di sana. No. Apa yang ada padamu? 5 roti 2. Ya itu aja sudah. Tuhan itu pakai apa yang di sekitar kita. Daud pernah lawan Goliat. Tidak perlu membuat pedang gede dulu saudara. Apa yang ada padamu ketapel itu dipakai. Perlu batu, cari di sungai. Tidak usah membuat batu sendiri. Simple sebetulnya. Apa yang ada saja. Cuman kita ini rumit sekali karena kita belum bisa melihat apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Itu persoalannya sebetulnya. Jadi kalau Anda butuh mujizat, Anda butuh breakthrough, sederhana. Belajar, melotot ke sekitar kita. Lihat ini ada apa sekitarku. Terus berdoa Tuhan, buka mataku supaya aku bisa melihat seperti yang engkau lihat. Itu saja. Pasti dia akan bergerak lewat apa yang di sekitar kita. Sederhana kok saudara. Dan semua mujizat yang besarnya luar biasa, itu butuh cara-cara yang sangat simple. Makin gede mujizatnya, makin simple caranya. Contohnya, penciptaan ini kan berat dan rumit. Tapi simple. Dengan apa? Berfirman. Nah, kita kan belajar ya. Coba lihat. Teknologi makin canggih, itu makin sederhana. Contoh ini. Zaman dulu, orang nggak punya mikrofon begini. Nggak punya. Dulu kayak harus ada stand mic-nya, gede bentuknya, jelek sekali, kabelnya panjang kemana-mana. Makin canggih, makin simple. Nggak perlu kabel. Ini bukan sihir, saudara. Ini teknologi namanya. Ngerti? Coba kalau kita makin canggih. Ini lampu sekian banyak. Kalau kita pakai obor, perlu berapa obor nerangi seperti ini? Dan sudah kepanasan, kebakar lagi gedungnya. Coba kalau Anda ini ke Sydney kayak saya, coba. Pesawat terbang ya ada begini-begininya, saudara. Tapi cuma 6,5 jam saya tiba. Anda coba naik sampan. Nyampainya ke rumah bapak malah. Alias tenggelam di tengah jalan. Ya, nggak sampai ke Sydney, tapi ke rumah bapak. Baru 3 kayuan sudah habis kita. Apalagi naik kuda. Kapan nyampainya? Dia makin canggih, makin simple semuanya. Nah Tuhan itu kan yang paling canggih. Makanya dia paling simple. Nah kita ini primitif. Jadi cari yang rumit. Nyalain api, batu di... Itu kan rumit, primitif. Kayu digosok-gosok. Primitif. Ngerti saudara? Jadi semakin kita ini kenal Tuhan dalam kemahakuasaannya, karena dia maha kuasa, dia makin simple sebetulnya. Nah kita ini masih primitif dibandingin dia. Makanya cara berpikir kita rumitnya luar biasa. Nah Tuhan suruh berpikir serumit kita, nggak ada waktu. Dia bilang, silakan lah sampai kamu ketemu ini simple ini. Nah itu kita. Coba Anda pikir. Anda lihat kalkulator aja lah, ya toh. 1735,5 kali 3.500,7. Coba berapa coba? Dengan kalkulator ketemu. Simple. Karena apa? Teknologi. Karena kecanggihannya. Tuhan itu sangat canggih. Karena begitu canggihnya, dia begitu simple. Sederhana. Goliat ya butuh apa? Cuma batu aja buat dia. Supaya pantas.
Itu kalau kosong pun nggak apa-apa kok. Angin ngelubangi jidatnya bisa kok, saudara. Simple aja kok. Lubang jidatnya. Kok bisa gitu? Ya karena gitu sih. Selesai. Supaya pantas kasih batu lah. Supaya seru jidatnya. Selesai. Gampang kok. Ingat saya bacakan bulan lalu. Alkitab berkata, Yohanes berkata, sebab begitu Tuhan tidak sukar menolong. Baik dengan sedikit orang ataupun dengan banyak orang. Memang gak masalah buat dia kok. Makin banyak dia makin susah juga. Yang tidak taat makin banyak soalnya. Ngerti? Dia butuhnya sesuatu yang simple sebetulnya. Cuma mata kita belum bisa melihat. Pak ini kan gurun gak ada air. Ya, kalau perlu tak buatin saluran sendiri kata Tuhan. Keluar. Gitu aja kan. Dia itu problemnya, dia itu bukan tukang reparasi. Dia itu pencipta. Kalau nggak ada, dia adakan, saudara. Tapi nggak mungkin, dia buat mungkin. Oh, namanya Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat seperti itu, hidup kita ini mestinya dalam jaminan yang luar biasa. Amen. Nah, ini yang banyak orang nggak bisa ngerti. Makanya Alkitab berkata, Allah membuka matanya. Baru dia lihat ada sumur di situ. Sudah ada barangnya. Dia kan nangis tuh. Aku mati, ini sudah matilah. Anaknya dibuang di semak-semak. Dan sama keras sendiri. Ini kan mami frustrasi. Itu mati, gue mati bersamalah. Ya mati ya, gandengkan kan enak mati bersama-sama. Enggak tuh, anaknya suruh mati sendiri. Berarti mungkin dia lebih banyak minumnya, lebih tahan loh. Oh nggak tahan anak itu mati. Sudah gitu aja. Sumurnya ada, tapi nggak terlihat. Ntar di surga Anda baru tahu betapa konyolnya kita ini. Banyak hal di sekitar kita, tapi belum terlihat. Kenapa? Tidak pernah kita minta. Buka mataku Tuhan, supaya aku melihat seperti yang Engkau lihat. Di mana-mana saya perhatikan, dia selalu pakai apa yang ada di sekitar kita. Nggak jauh-jauh kok, nggak jauh-jauh. Dulu teman saya nyanyi lagu bagus. Dia hanya sejauh doa. Cuma sejauh itu kok. Tidak pakai visa, tidak pakai tiket, tidak pakai dolar. Dia hanya sejauh doa. Bahkan tidak perlu air minum untuk mengucapkan sekali doa kita. Nyampe, saudara. Bayangin. Sedemikian simpelnya Tuhan kita. Anak ketemu presiden, wah rumit. Ketemu Tuhan, gampangnya luar biasa. Paling gampang ketemu siapa? Tuhan. Kalau pendeta, susah juga. Kenapa? Pendeta punya keluarga. Dan bisa lapar, bisa butuh makan. Tuhan, anytime. Jam 3 pagi, jam 2 pagi. Tidak akan kepahitan ada gedor pintunya. Jam 2, jam 3. Nggak masalah. Tiap hari ada gedor jam 2, jam 3. Malah bahagia dia. Wah setia anakku ini. Malah begitu. Kalau pendeta ada gedor tiap hari jam 2, jam 3. Kepahitan saudara. Nggak percaya silahkan coba pendeta Anda. Jangan dengan saya. Silakan aja. Kepahitan dia pasti. Ini orang menyiksa aku, membuat aku makin muda katanya. Coba telepon jam 2. Pak, doakan saya. Tidak bisa tidur. Loh saya bisa kata pendetanya. Ya kan Bapak, kan kita harus solider Pak sama-sama. Coba sebulan Anda gitu. Nanti keluar di mimbar. Saudara-saudara. Nanti keluar di mimbar. Kepahitan dia pasti. Atau ganti nomor telepon. Believe me. Tapi Tuhan paling gampang. Anda gedor tiap hari jam 2. Dia berkata bagus. Besok lagi ya katanya. Dia senang. Itu Tuhan kita. Jadi kalau Anda bisa lihat seperti yang dia lihat. Ada banyak hal yang luar biasa sebetulnya. Yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Biarkan kita berdoa Tuhan, buka mataku. Jangan panik lah. Saya karena baru ngalami ini. Saya ngerti itu apa artinya. Ketika Anda dekat sekali dengan kematian. Ayo. Dan saya diajar Tuhan, dididik Tuhan begitu rupa. Saya besok cerita lah saudara. Semua keadaan itu bisa begitu sepertinya menuntut bahwa iya ini Jumat ini kamu sudah mati. Betul mati. Pulang ke rumah Bapak. Anak saya yang pertama 13, yang kedua 10, yang ketiga 6. Belum kawin tentu pasti 13 tahun. 10 tahun, 6 tahun. Gereja ini lagi mau buat pengembangan, kita akan segera buka 3 satelit baru. Jadi banyak hal yang mau dikesain. Bum. Anaknya malah mimpi. Pada hari aku ulang tahun, Papa dan Mama mati bersamaan. Saya bilang, satu persatu Tuhan. Kalau akulah istriku jaga anak-anak. Enggak tuh. Sehati, mati bersama. Loh, luar biasa tuh. Ya, anak kalau ada begitu apa yang terjadi?
Tapi itu sebetulnya bagus, saudara. Bagus. Bukan bagusnya terus mati dan tinggal anak. Nggak keruan. Tapi lebih daripada itu saya belajar. Bagaimana Anda mengatasi gejolak dalam hatimu sendiri. Dan keluar sebagai pemenang. Dan tidak mengecewakan Tuhan. Ya. Sampai hari ini jemaat belum ngerti. Nanti saya pulang minggu saya ceritain. Heboh mereka. Saya bisa bayangkan itu kalau sampai saya cerita sebelumnya. Saudara. Saya yakin itu airport diblokir. Kira-kira saya nggak boleh pergi. Diikat kaki saya. Di situ ditelepon. Jangan pergi. Tapi malah mati kena jantung. Malah mati. Nah, setankah itu Pak? Saya nggak yakin. Kelak-kelaknya iya. Dia ikut-ikut. Saudara. Ikut-ikut. Anda tahu kalau Anda goncang-goncang di sini. Setan itu hanya nebeng. Ya, nebeng. Bagaimanapun, kalau Anda dengar, Anda sudah kena goncang setengah jam. Terus saya bilang, ini kalau patah ada sayapnya, saya bilang. Loh, kalau ini buatan IPTN malah kita yakin ya saudara ya. Kalau kita pakai gedungnya. Ya, Boeing, pat atau apa, ini kalau patah ya, udah, kalau naik sepeda motor gini patah, selesai gitu. Nah kalau pesawat patah kan mau kemana saudara? Itu kan mau kemana? Kalau Anda sudah mengalami begitu, secara jiwa itu ada traumanya. Saudara, nah di situ setannya ikut nimbrung. Anda tahu, saya hari kedua, itu saya ceritain ya saudara. Saya tutup dengan ini dan besok kita terusin lagi. Saya mau beritahu, setan itu kurang ajar sih. Jadi dia itu mengamati hidup Anda. Wah ini kira-kira begini. Itu semua bisa persis. Nah Anda ngerti apa yang terjadi? Pada waktu itu, Anda kalau sudah mengalami goncangan angin begitu. Saya itu di Australia, kan musim gugur. Angin kencang. Lihat angin sudah trauma. Ya angin. Lusa pulang, ketemu lagi gitu. Naik ke atas gelap, saya bilang. Ya aku akan ke sana. Bayangin itu. Saudara bayangin gelap. Australia itu ke Sydney gelap. Petir. Dar. Naik pesawat kan menghampiri itu sebetulnya kan. Itu kan logikanya. Lama-lama saya bilang, ini gue bisa gila kalau caranya begini ya. Itu kena di jiwa. Kurang ajarnya. Kami mau ke gereja nih. Di pinggir jalan itu ada horoskop. Tahu horoskop? Gede-gede. Bintangnya ini nasibmu begini. Bintang ini nasib begini. Dulu sebelum bertobat, saya suka baca horoskop walaupun tidak percaya. Iseng. Jadi kan kira-kira ngerti, saya lahir tanggal sekian, ini masuk bintang kejora atau bintang 7, saya nggak tahu. Jadi lewat ya, tulisan das gede. Kamu seperti ikan yang yang mau mati karena kekeringan air, gitu ceritanya. Kamu kurang ajar. Semua itu kalau ada saya itu setan, kalau saya itu setan. Terakhir saya pulang dari gereja, setengah 12 malam. Saya duduk di tempat tidur saya beri Alkitab di depan saya. Saya bilang, Tuhan, ini kok aku mengalami gini ya seharian. Ada suara jelas, ini jelas Tuhan ngomong. Nyaris audible. Dia berkata itu setan. Langsung saya bilang, setan kurang ajar kamu ya. Ikut-ikutan urusan Tuhan sama aku. Saya pergi. Langsung saya rasa, pergi. Nah gitu perlu asal saya tutup. Biasanya lihat angin saya bilang biasa, ini musim gugur gak apa-apa. Terbang lagi hujan saya bilang gak apa-apa. Di atas awan gelap matahari tetap bersinar saya berkata. Malah pulang itu lancar gak ada apa-apa. Kok gak goyang-goyang lagi ya saya berkata gitu. Ayo siaplah saya berkata. Sudah lewat tanggalnya saya berkata. Ayo saya berkata gitu. Malah gak terjadi apa-apa. Bayangin. Tapi saya mau belajar begini. Dia adalah El Roy. God who sees. Allah yang melihat, saudara. Amen. Besok saya cerita lebih detail lah. Dan sekali lagi saya berkata, ujungnya itu bagus. Saya diajar Tuhan banyak sekali. Saya benar-benar lihat. Kau lihat semua ini, lihat semua ini. Tapi saya mau katakan sekali lagi. Malam hari ini dia mau berkata, aku Tuhan yang melihat. Biar kita seperti Hagar berkata, aku melihat dia yang melihat aku. Dia El Roy. Aku melihat dia yang melihat aku.
Dan biar mata kita disingkapkan oleh Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Amen. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bukankah kita punya Tuhan yang baik dan luar biasa? Mari arahkan hati saya lagi pada Dia. Naikkan lagi pujian tadi. You are my hiding place. Engkau perlindungan dalam hidupku. Amen, saudara. Ada saat-saat di mana engkau tahu betul bahwa Dia hiding place dalam kehidupan kita.